Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Berita TVMU kembali hadir untuk Anda menyampaikan informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Irmalia Septiana, ini dia berita TVMU selengkapnya. PT Freeport tolak jelaskan pertemuan kontroversi jajaran pimpinan Freeport dengan Ketua DPR RI Setia Novanto dan Riza Khalid. Pertemuan kontroversi antara PT Freeport dengan Ketua DPR RI Setia Novanto dan Riza Khalid terus menjadi sorotan publik. Banyak yang mengungkapkan pertemuan itu sebagai pelanggaran kode etik, tak sedikit juga membela bahwa pertemuan tersebut sengaja dilakukan untuk menjebak Setia Novanto. Namun beberapa pekan isu bergulir, PT Freeport Indonesia belum memberikan konfirmasinya. Bahkan saat ditemui usai menggelar rapat dengan Komisi 7 DPR RI, PT Freeport kompak bungkam. Riza Pratama selaku Vice President CSR Officer PT Freeport mengelak menjelaskan polemik pertemuan Presiden Direktur PT Freeport Ma'ruf Samsudin dengan Ketua DPR RI Setia Novanto dan Riza Khalid. Riza mengatakan semuanya diserahkan kepada yang berwenang, PT Freeport tidak ingin berkomentar lebih jauh. Riza mengungkapkan bahwa sebagai komitmen Freeport kepada Indonesia, 150 juta dolar akan diberikan sebagai jaminan perpanjangan kontrak PT Freeport. Langsung dari pusat ya Pak? Permintaan dari pusat. Permintaan apa ya? Rekaman transkripnya apa benar itu dari Freeport Pak yang Saya berikan nggak bisa Pak? komentar karena itu Pak. Itu betul Pak, Sudirman dari Freeport Pak. Ya, betul Pak. Itu dalam proses Pak, saya nggak bisa komentar itu. Pernyataannya Pak Sudirman betul Pak. Pernyataannya Pak Sudirman betul atau salah Pak? Malah kamera Pak. Pak Sudirman betul atau salah Pak? Berarti rekamannya benar Pak? Pernyataan Pak Sudirman betul atau salah Pak? Pak, mengenai Sedang dalam proses. progres Bapak, saya lupa yang depan cewek semua Pak. Yang maju Saya Pak. juga ada rapat ini. Progres masih jalan normal. Masih jalan. Kita sudah apa? Kita sudah komit mungkin paling nggak 150 juta dolar kita sudah berikan itu jaminan keseriusan kepada publik. Riza Pratama juga menegaskan PT Freeport akan bergerak sesuai instruksi pemerintah dalam menyikapi masalah ini, termasuk jika ada pemanggilan PT Freeport ke MKD. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Syarifuddin Suding, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, menegaskan MKD menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menangani kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Setia Novanto. MKD sebagai alat kelengkapan Dewan yang menjaga keluhuran martabat kedewanan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menegaskan anggotanya akan menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menangani kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilaporkan Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral Sudirman Said. Karena memang MKD ini dibentuk sebagai suatu alat kelengkapan Dewan dalam hal menjaga keluhuran martabat kedewanan kan begitu. Ya mudah-mudahan ini adalah pertaruhan menurut saya ya, pertaruhan para anggota MKD agar betul-betul menjaga integritas dan profesionalitasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua MKD menyampaikan tidak akan ada intervensi dari fraksi. Suding juga mengatakan bagaimana mungkin MKD akan menjaga penegakan kode etik ketika adanya tekanan intervensi dari fraksi membela sesuatu yang tidak benar. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR menggelar rapat internal menindaklanjuti laporan Menteri ESDM Sudirman Said atas Ketua DPR Setia Novanto. Ketua MKD Surahman Hidayat menegaskan sidang nanti akan digelar secara proporsional sesuai tingkat sensitivitas masalah. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI, Surahman Hidayat memastikan tidak ada intervensi dari fraksi terhadap kerja MKD dalam mengusut kasus yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto.
Dalam rapat internal, MKD melakukan verifikasi hasil transkrip rekaman yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait pertemuan antara Setia Novanto dengan seorang pengusaha Muhammad Reza Khalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin. Profesional. Enggak, maksudnya sidangnya terbuka atau tertutup itu Bapak? Proporsional. Proporsionalnya gimana Pak? Ya sesuai dengan tingkat sensitivitas masalah. Oh, kalau masalah yang sekarang sudah sensitif sehingga harus terbuka? Nanti terserah anggota. Oh, Ya. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang juga mengatakan, hal ini berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR, disebutkan sidang MKD dapat dilakukan terbuka atas persetujuan pimpinan MKD. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Berita TVmu akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Berita TVmu. Sidang lanjutan kasus suap yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Patris Kapela Senin siang kembali digelar di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Jalan Bungur, Jakarta Pusat. Sidang beragenda keterangan saksi tersebut batal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang digadang-gadang akan menjadi saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat bawahannya Sekretaris Jenderal Patris Rio Kapela absen dalam memberikan kesaksiannya. Meski begitu, sidang dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK tetap dilanjutkan dengan 3 saksi, yaitu Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo-Nugroho, Clara Widi Niken yang merupakan kakak dari Francisca Insani Rahesti, dan Ramdan Taufik Sodikin, supir pribadi Evi Susanti. Dalam keterangan saksi ini, Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo-Nugroho membenarkan adanya pertemuan dengan petinggi Partai Nasdem Surya Paloh untuk membicarakan rencana islah kasus yang dihadapi oleh Gatot dalam kasus bantuan sosial atau Bansos Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem Patris Rio Kapela membantah jika uang sebesar 200 juta rupiah yang diberikan oleh istri Gatot Evi Susanti merupakan perintahnya. Bahkan dirinya mengaku hanyalah korban dari kasus ini. Sudah disampaikan. Ya, nanti kan hakim tentu akan menilai ya dari para saksi yang sudah disampaikan dalam 2 kali sidang. Tentu nanti hakim yang akan menilai apakah kesaksian itu benar atau meringankan atau memberatkan ya. Saya pada posisi tentu menyerahkan itu kepada majelis hakim, nanti menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan. Pak, sejauh ini kan kayak kesaksian kunci justru dari Siska malah memberatkan, malah berbeda dengan keterangan Bapak. Kira-kira siapa sih Pak yang bisa membantu untuk ya kan pada kesaksian Siska, kalau ada yang nonton semua kemarin, itu kan diakui Siska bahwa inisiatif meminta kepada Evi itu bukan dari saya. Sedangkan di media kan mengatakan saya meminta melalui Siska. Siska mati bahwa tidak pernah saya minta melalui Siska. Jadi akhirnya siapa nih yang bermain? Artinya bahwa dalam persoalan ini saya menjadi korban. Dan Bu Evi menjadi korban. Dalam kesempatan ini, saksi yang juga terdakwa kasus Bansos Provinsi Sumatera Utara mengakui jika proses transaksi suap tersebut diketahui melalui istrinya Evi Susanti, termasuk untuk menyuap jaksa senilai 500 juta rupiah. Sudah dikasih 500. Berarti tapi udah laporan ke Bapak ya? Bukan 300 juta Pak ya? Nah, kalau menurut Pak Oce kan duit buat apa Pak? Saya tidak tahu, tanyakan sama Pak Oce. Pak, tadi sama Pak Jaksa Agung Pak, ada laporan tertulis atau gimana Pak? Jangan dekat saya. Ya, tanya sama Pak Oce ya. Enggak, Pak Oce laporan ke Bapak.
Oh, lisan ketika saya lisan. Oh, lisan. Ya. Pak Gatot, tapi kan OCK sebenarnya tidak berhubungan baik dengan Jaksa Agung, Pak. Kenapa Bapak lebih percaya mengamankan kasus ini di Jaksa melalui OCK? Saya tidak mengamankan, mendudukkan perkara. Iya, kenapa melalui OCK? Kan OCK tidak. Dia penasihat hukum pribadi. Dalam berkas dakwaan ini, nama Surya Paloh atau SP disebut saat menjadi perantara islah antara Gatot dan wakilnya, Tengku Eri Nuryadi. Gatot Pujonugroho melalui istrinya Evi Susanti menyuap Petris Rio Capella sebesar 200 juta rupiah untuk mengamankan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Komisi 7 DPR RI tunda rapat dengan Freeport. Penundaan rapat ia membahas panja Minerba ini karena mangkirnya Presiden Direktur Freeport dari rapat. Rapat Komisi 7 DPR RI dengan PT Freeport Indonesia yang beragendakan rapat Minerba untuk pembangunan smelter ini harus ditunda karena mangkirnya Presiden Direktur PT Freeport dengan alasan dinas kerja ke Jepang. Penundaan ini harus dilakukan mengingat pentingnya pembicaraan menyoal pembangunan smelter dan banyaknya pertanyaan dari anggota Dewan yang menginginkan jawaban PT Freeport atas pertemuannya dengan Ketua DPR RI Setia Novanto dan Riza Khalid. Salah satu anggota Komisi 7 menegaskan kepada jajaran direksi PT Freeport untuk menghadirkan Presiden Direkturnya jika mengharapkan adanya negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Ketua Komisi 7 DPR RI, Kardaya Warnika menjelaskan rapat baru akan dilakukan bersama Presiden Direktur PT Freeport pada tanggal 1 Desember 2015 sesuai kesepakatan bersama. Karena harus clear, harus sesuai dengan peraturan perundangannya, karena peraturan perundangan itu kan tidak ada sekarang itu renegosiasi itu tidak ada. Apa yang dimaksud renegosiasi? Itu karena harus clear, maka kita akan mengadakan rapat dengan Presiden Direktur. Itu karena Presiden Direkturnya tidak ada, maka rapatnya itu kita batalkan, kita undur lalu kita tanya dari Freeport itu kapan bisanya. Kenapa kita tanya kapan bisanya, bukan kita tentukan. Takutnya kita tentukan lalu nggak bisa lagi, kan sayang waktunya tidak dipakai. Jadi kita tanya kapan waktunya yang bisa. Nanti disampaikan bahwa waktunya yang bisa itu tanggal 1 nanti. Tanggal 1 Desember, jamnya jam 13. Kepatuhan dan kedisiplinan Freeport menghadiri rapat dengan Komisi 7 ini bisa menjadi pertimbangan apakah kontrak bisa diperpanjang atau tidak. Kehadiran pemanggilan inilah menjadi indikator Komisi 7 untuk meloloskan atau tidak meloloskan berbagai proyek mineral dan pertambangan. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain, pemirsa, Majelis Lembaga dan Biro bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah menjabarkan agenda-agenda strategis yang akan dilaksanakan Muhammadiyah pada Rapat Kerja Nasional di Yogyakarta. Rapat kerja kali ini menekankan pada agenda-agenda praksis yang operasional. Dalam raker ini, Muhammadiyah mencoba mengantisipasi berbagai problem yang dihadapi bangsa. Majelis Lembaga dan Biro PP Muhammadiyah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah ini secara makro ingin menjabarkan agenda-agenda strategis Muhammadiyah yang menjadi mandat dan amanat muktamar, terutama berkaitan dengan visi 5 tahun ke depan yang ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan yang dinamis, gerakan yang progresif, gerakan yang produktif, gerakan yang proaktif dan mandiri. Dalam konteks ini, Raker mencoba untuk mendefinisi bagaimana program-program yang sifatnya strategis prioritas, gitu ya, sehingga ada penajaman langkah-langkah Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Selain itu, Raker juga ingin memfokuskan pada
agenda-agenda praksis yang operasional, di mana di bawah bimbingan dan regulasi majelis lembaga di pimpinan pusat Muhammadiyah sampai ke wilayah, daerah, dan cabang sampai ranting, agar Muhammadiyah itu selama 5 tahun ke depan mampu menghasilkan langkah-langkah yang nyata tetapi membawa kemajuan bagi Muhammadiyah dalam konteks memajukan kehidupan umat dan bangsa. Yang terakhir, yang ketiga, Muhammadiyah 5 tahun ke depan itu akan banyak menghadapi tantangan yang sifatnya lokal, nasional, dan global. Karena itu Muhammadiyah dalam raker ini mencoba untuk mengantisipasi berbagai macam problem yang akan dihadapi oleh umat bangsa dan dunia kemanusiaan universal, sehingga mampu menjalankan peran-peran strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Muhammadiyah harus memberi perhatian terhadap berbagai komunitas di akar rumput yang selama ini belum disentuh. Selain itu, pola dakwah Muhammadiyah harus diubah. Penegasan itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-103 Miladiyah atau ke-106 Hijriah yang berlangsung di Gedung Islamic Center PCM Kampung Dadap, Medan. Peringatan Milad Muhammadiyah digelar bersamaan dengan Milad SD Muhammadiyah 02. Berbagai kegiatan digelar, mulai pawai ta'aruf, bazar, perlombaan antar siswa, dan tablik akbar. Hadir pada peringatan Milad Muhammadiyah itu, Rektor UMSU Agusani, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sarwo Edi, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Medan Adrika. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat mengatakan, dakwah yang dilakukan Muhammadiyah sudah baik, hanya belum menyentuh banyak komunitas di akar rumput. Akibatnya, ada pihak lain seperti Syiah atau aliran sesat lain yang memanfaatkan kekosongan dakwah ini. Muhammadiyah harus melakukan kajian, introspeksi, dan menyiapkan tenaga da'i yang siap untuk mengisi kekosongan dakwah di berbagai komunitas yang sesungguhnya sangat haus akan sentuhan dakwah. Bila tidak kata Dadang, maka berbagai aliran yang jauh dari Al-Quran dan Sunnahlah nanti yang akan menyentuh mereka. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Berita TVMU akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam Berita TVMU. Isu kemanusiaan menjadi salah satu fokus utama program kerja Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berbagai upaya penguatan terhadap masyarakat dan struktur Muhammadiyah akan gencar dilakukan MDMC. Isu kemanusiaan dan kebencanaan yang semakin banyak terjadi di Indonesia
memang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC, pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam operasinya, MDMC mencoba merujuk pada putusan Muktamar dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di Indonesia. Menurut Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana pimpinan pusat Muhammadiyah Budi Setiawan, pihaknya mencoba menerapkan beberapa poin yang bersesuaian dengan bencana dan kemanusiaan, yakni antara lain organisasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. MDMC menyadari program-program yang ada bisa berhasil lewat penguatan, baik di masyarakat luas maupun dalam kalangan Muhammadiyah sendiri. Sekaligus kami juga di dalam setiap tanggap darurat maka kami melakukan upaya penguatan. Seperti di Kalteng yang kami lakukan juga penguatan masyarakat dan struktur Muhammadiyah. Oleh karena itu, kemarin juga kita kirimkan dari tim organisasi untuk memperkuat. Nah, program-program itu kita jalankan secara simultan. Di samping itu, ada program-program irisan yang kemudian akan bersama dengan majelis lain. Selain itu, MDMC juga berencana membangun sinergi dengan majelis-majelis lainnya dalam tubuh Muhammadiyah. Budi Setiawan berharap dengan program-program yang telah dibuat mampu menjawab seluruh tantangan-tantangan yang terjadi di Indonesia. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Jihad konstitusi atau perjuangan di Mahkamah Konstitusi menjadi primadona dari Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun begitu, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap konsen terhadap mitigasi dan non-mitigasi. Dalam penyusunan program kerja untuk 5 tahun ke depan, Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat Muhammadiyah akan bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki fakultas hukum yang diharap mampu membantu mitigasi dan menaikkan akreditasi lembaga bantuan hukum di kampus. Selain itu, untuk non-mitigasi, Majelis Hukum dan HAM akan bekerja sama dengan Dekan Fakultas Hukum seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah untuk memberi penguatan terhadap riset-riset akademik. Majelis Hukum melihat dalam praktek penegakan hukum masih saja ada pihak-pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Perkara inilah yang menjadi salah satu konsen Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pembinaan. Akibatnya sekarang terjadilah apa yang disebut dengan politik hukum yang sangat pragmatis dan terjadi perpecahan-perpecahan. Para penegak hukum seolah-olah tidak satu model, tetapi modelnya dilakukan dengan kaidah-kaidahnya sendiri. Itulah yang mengakibatkan terjadinya korban-korban dari penegakan hukum yang tidak berbasiskan kepada HAM. Saiful menambahkan, dinamisasi di bidang hukum sangat hebat. Dinamika inilah yang berimbas pada masyarakat luas, masyarakat Islam, dan khususnya anggota Muhammadiyah merupakan tantangan bagi pihaknya. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan majelis yang memiliki tugas pokok, yaitu pengkajian agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya. Untuk mempermudah masyarakat Muhammadiyah dalam memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah menulis kitab tafsir At-Tanwir. Dalam rapat kerja pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid memaparkan beberapa program kerja yang akan dilaksanakan selama periode 2015 hingga 2020. Penulisan kitab tafsir At-Tanwir menjadi salah satu program yang diunggulkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Antara program unggulan itu adalah menulis kitab tafsir At-Tanwir. Nah, jadi diharapkan melalui penulisan kitab tafsir ini karena merupakan penjelasan terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman bagi warga Muhammadiyah, sehingga pemahaman tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup diharapkan bisa terjelaskan dalam tafsir ini. Samsul berharap dengan program-program yang telah disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid mampu menjawab tantangan ke depan. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.
Rapat kerja pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dihadiri seluruh pimpinan majelis dan lembaga Muhammadiyah. Seluruh pimpinan mempresentasikan program kerja yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Rapat kerja pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta berlangsung tertib. Seluruh pimpinan majelis dan lembaga hadir dalam rapat ini, tak terkecuali Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan ini, Abdul Mukti menilai peserta raker pimpinan pusat tampak bersemangat melaksanakan hasil-hasil Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Agustus 2015 lalu. Rumusan program ini merupakan kelanjutan dari hasil Kongres Malang beberapa tahun sebelumnya. Sudah kita buat sejak Muktamar Jogja, sejak Muktamar Malang. Sehingga ini merupakan program tahapan yang keempat dari apa yang sudah kita buat itu. Sehingga tentu program ini yang kemudian dijabarkan di dalam kegiatan-kegiatan. Sehingga majelis dan lembaga dalam Rakernas ini tidak membuat program baru, tetapi menjabarkan program-program itu ke dalam kegiatan-kegiatan yang tentu sejalan dengan apa yang sudah kita gariskan. Misalnya titik tekan harus pada usaha untuk penguatan ideologi, penguatan jaringan, penguatan kerjasama, serta mencari model-model gerakan baru yang merupakan keunggulan dari masing-masing majelis dan lembaga. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap setiap majelis dan lembaga dapat melaksanakan programnya dengan baik sesuai dengan bidangnya. Isfi Suwarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita TV-mu, saya Ermalia Septiana dan kru TV-mu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.